Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Karena tanpa disadari, teknologi telah mengubah tiap momen kehidupan. Pertukaran informasi tidak lagi mengenal jarak dan waktu. Derasnya arus informasi mendorong kita untuk cerdas dalam memilah bacaan. Untuk itu, Harian Kompas senantiasa berinovasi hadirkan kompas.id. Dilengkapi menu dan fitur pilihan, kompas.id lebih dari sekadar sajian informasi berkualitas secara daring, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam membaca berita. Menyajikan informasi berdasarkan fakta dan data akurat sebagai referensi terpercaya, kompas.id berikan kemudahan dalam menikmati sajian berita terkini, menemani dalam kebersamaan untuk ciptakan gagasan kreatif. Harian Kompas. Bergerak bersama, hasilkan karya terbaik bagi... Dalam webinar ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengelola kesehatan mental di saat pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, lebih dari setahun gelombang pandemi COVID-19 itu tidak kunjung reda. Jumlah kasus infeksi virus penyakit ini juga terus meningkat dengan angka kematian yang tinggi. Bahkan beberapa minggu terakhir ini lonjakannya terus tinggi, di rumah sakit juga banyak yang penuh, pasiennya juga banyak yang kesulitan ya untuk mengakses layanan rumah sakit. Penularan yang tinggi ini di berbagai negara, tidak terkecuali untuk di Indonesia ini, diakui telah melemahkan perekonomian dan juga mengubah pola kehidupan manusia, yang semua itu menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Di perubahan pembatasan kegiatan interaksi fisik, sosial secara fisik, kemudian untuk mencegah penularan, membuat banyak aktivitas berpindah dari tatap muka, interaksi langsung, kemudian interaksi sosial, kemudian menjadi berpindah ke daring, seperti juga yang kita sekarang ini laksanakan webinar ya, melalui webinar, kemudian sehingga kita kalau bisa disebut kalau dalam bahasa kesehatan mental kita semakin terasing dalam lingkungan sekitar ya, dan rentan juga mengalami kesepian ini. Padahal juga ini menjadi persoalan kesepian itu menjadi salah satu ancaman serius dalam persoalan kesehatan mental. Jadi gangguan mental seperti depresi, stres, kemudian kecemasan yang berlebihan terhadap bahaya virus corona juga, serta tekanan hidup juga membuat meningkat di dalam masa pandemi ini. Bahkan yang belum jelas kapan berakhir. Di Indonesia sendiri, dari data swaperiksa Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menunjukkan 69% responden mengalami masalah psikologis selama pandemi, berupa kecemasan, depresi, dan juga trauma psikologis. Jadi survei sendiri jadi CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat sendiri yang dipublikasikan Agustus 2020 sendiri menunjukkan 62,9% orang dewasa muda yang berumur 18 sampai 24 tahun ini mengalami kecemasan dan depresi selama pandemi. Itu yang termasuk yang tertinggi ya di antara kelompok umur yang lain. Nah, untuk mengulas lebih dalam tentang bagaimana kita mengenali persoalan kesehatan mental ini di kala pandemi dan bagaimana mengelolanya, kita juga kadang tidak sadar ya bahwa kita sebenarnya mengalami problem kesehatan mental atau tidak dirasa, kemudian khawatirnya lama-lama menjadi sulit. Jadi baru ketahuan dengan simptom-simptom yang kita tidak ketahui bahwa mungkin simptomnya fisik, padahal ternyata itu kesehatan mental yang mempengaruhi kesehatan fisik. Untuk lebih jelasnya kami persilakan pada Prof. Sawitri untuk memberikan paparan. Silakan Prof. Ya, terima kasih Ya. Ibu Evi ya. Iya Bu. Salam kenal Bu Evi. Salam kenal Bu Sawitri. Ya, benar sekali ya bahwa kekhawatiran, kecemasan ya yang pada akhir-akhir ini melanda hampir seluruh masyarakat Indonesia itu semakin hari semakin meninggi ya. Dan hal ini memang perlu dicermati dan perlu juga kita pahami ya. Sehingga dengan pencermatan, dengan kita memahami permasalahan yang dihadapi terkait dengan kecemasan yang dirasakan ya,
kita akhirnya tanpa menyadari itu mulai melakukan pemberdayaan aspek kognitif, pemberdayaan aspek rasio ya. Apa itu? Yaitu kita mulai berpikir ya, kira-kira kalau kita membiarkan diri dalam kondisi emosi yang diwarnai oleh kecemasan yang intensitasnya tinggi, sejauh mana hal itu justru akan berpengaruh pada perubahan perilaku kita dalam keseharian ya. Dan tentu saja kita tahu bahwa hubungan antara aspek mental dan aspek fisik atau aspek perilaku itu sifatnya integratif dan saling mengisi dan diisi ya. Jadi tanpa kita sadari peran aspek mental terhadap manifestasi perilaku kita itu sungguh-sungguh sangat besar ya. Dan sehingga untuk bisa mengelola kondisi pandemi yang kita hadapi pada 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini memerlukan upaya kita untuk mampu mengelolanya ya. Dan yang namanya mengelola itu artinya menganalisa secara rasional, kemudian mencari data-data dan mengintegrasikan data-data yang kita temukan, kemudian kita mencermati lebih dalam sehingga akhirnya dengan memberdayakan fungsi rasio kita bisa menata aspek-aspek yang terkait dengan perubahan kondisi mental tersebut secara lebih rasional dan ya dengan demikian solusi akan diperoleh ya untuk bisa bertahan sehat mental walaupun dalam kondisi kecemasan sosial yang melanda kita dalam 3 atau 4 bulan terakhir ini ya. Jadi kata mengelola di sini artinya melakukan analisis masalah, mencari peluang solusi, dan menyarankan berbagai tindak praktis sehingga dapat memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional ya. Jadi itu arti dari upaya kita dalam mengelola kecemasan yang kita alami atau kita hayati ya. Next. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau kita coba cermati cara manusia mengelola kecemasan tadi ya. Di dalam pengelolaan kecemasan, yang pegang peranan itu adalah potensi manusia untuk mengambil keputusan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengambilan keputusan itu adalah merupakan potensi manusia yang mendasar ya, yang pasti ada pada setiap manusia, walaupun kadar intensitasnya itu sangat bervariasi antar individual ya. Di dalam pengelolaan potensi yang dimiliki tersebut, manusia juga mampu ya secara tegas mengambil keputusan apa yang sebetulnya secara spesifik dia hadapi ya. Sehingga dengan kita memutuskan aspek spesifik yang kita hadapi terkait dengan permasalahannya saat ini kita hadapi, kita akan bisa, manusia akan bisa lebih secara tegas tahu apa yang harus dia lakukan untuk tidak sampai permasalahan tersebut mengganggu keseimbangan fungsi mentalnya ya. Karena apa? Manusia itu adalah insan yang berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah ditetapkan dan hasil dari keputusan yang sudah ditetapkan itulah yang akan membawa manusia bisa akhirnya menyelesaikan masalah yang dia hadapi ya. Next.
Nah, bagaimana cara manusia mengelola kecemasan itu? Ya, ternyata manusia itu dapat mengambil keputusan secara singkat dan rasional terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, orang atau manusia yang sehat mental pada dasarnya memiliki kehidupan emosi yang relatif stabil, ya. Sehingga dengan stabilitas emosi yang secara relatif dimiliki oleh setiap manusia, maka tantangan lingkungan akan diatasi manusia sesuai dengan hasil analisa intelektual manusia yang bersangkutan. Ya, next. Nah, keenam kriteria yang tadi menjadi karakter spesifik dari manusia yang sehat mental itu antara lain adalah manusia memiliki keyakinan diri yang menunjang bagi keputusan dalam memilih asupan makanan yang sehat. Jadi dengan kemampuan pengelolaan rasional, maka secara rasional pun manusia dapat memilah dan memilih mana makanan-makanan yang bisa memberikan peluang bagi peningkatan kadar kesehatan fisik yang dia miliki, ya. Nah, kedua hal tersebut pada manusia berfungsi untuk saling mengisi dan diisi demi kesehatan manusia secara optimal. Artinya apa? Di dalam pengambilan keputusan tersebut tentu saja disertai oleh keseimbangan fungsi stabilitas emosi, ya. Sehingga kemampuan rasional yang disertai oleh kadar stabilitas emosi tertentu itu berintegrasi secara saling mengisi dan diisi, sehingga manifestasi dari keputusan yang diambil itu memberikan fungsi yang sangat optimal bagi diri manusia itu sendiri, ya. Nah, sementara pengelolaan kesehatan pada manusia memang akan selalu diiringi oleh kesehatan fisiknya, dan hal tersebut menjamin optimalisasi kondisi fisik dan mental secara menyeluruh dari manusia itu sendiri, ya. Next. Kemampuan manusia dalam analisa rasional itu menuntut dirinya untuk yang pertama memperhatikan asupan makanan bagi kondisi fisiknya, sehingga keseimbangan unsur karbohidrat, vitamin, protein, lemak yang dibutuhkan itu terjaga secara berimbang, ya. Hal itu akan lebih optimal apabila diikuti oleh disiplin berolahraga yang akhirnya juga menambah peluang keseimbangan fungsi organ dari manusia itu sendiri. Kemudian dengan kesadaran mengganti kegiatan sosial tatap muka dengan tatap muka secara virtual, ternyata tetap bisa memenuhi kebutuhan manusia untuk bersosialisasi. Ya, next. Nah, kira-kira sejauh mana kemampuan manusia dalam analisa rasional itu menuntut diri manusia itu sendiri. Yang pertama itu adalah mengisi waktu luang dengan melaksanakan hobi yang tertunda. Nah, saudara sekalian, hobi itu adalah sesuatu aktivitas yang benar-benar mempunyai efek positif bagi kesenangan atau ketentraman batin orang yang melaksanakan hobinya. Nah, biasanya dengan aktivitas fisik lain, ya, fisik dan mental lain yang intensitasnya meninggi, maka sering-sering terjadi proses pengabaian melakukan atau mengerjakan hobi yang sebetulnya dia minati, ya, sehingga hobinya tertunda pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, menghidupkan dan menghangatkan kembali interrelasi dan interkomunikasi dengan anggota yang tinggal dalam satu atap.
dengan anjuran untuk lebih banyak tetap stay at home supaya stay healthy, itu maka komunikasi dan interaksi antara anggota keluarga karena berkumpul lebih lama di dalam satu atap akan menjadi lebih meningkat ya kadar penyertaan aspek emosi positif yang terjalin ya. Dan penyertaan aspek emosi positif yang terjalin oleh karena interaksi dengan anggota keluarga meningkat kadar kemesraannya, kehangatannya, kasih sayangnya, maka otomatis kehidupan emosi setiap individu yang berada di dalam satu keluarga pun akan semakin oke lah ya. Di samping itu tentu saja kita seharusnya menjaga kegiatan spiritual ya secara disiplin baik sendiri maupun bersama anggota keluarga secara konsisten ya. Lanjut. Next. Nah, integrasi dari keenam kegiatan tersebut akan membawa konsekuensi yang optimal bagi kesehatan jiwa manusia dalam kebersamaannya dengan lingkungan keluarga dan sosial di mana ia berada. Dengan demikian, pengelolaan kesehatan mental di masa pandemi pun terjaga secara optimal. Ya, next. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Sawitri atas paparannya. Ini akan ada sebelum kita lanjutkan pada sesi tanya jawab, mungkin ada paparan, ada biodata. Ya, bagi yang baru bergabung, mungkin saya perkenalkan dulu Ibu Sawitri Supardi Sadarjun. Bu Sawitri Supardi Sadarjun itu beliau adalah penerima anugerah cendekiawan berdedikasi Harian Kompas tahun 2017 dengan menempuh pendidikan S1 sampai S3 di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian karir dan karya beliau pernah menjadi Kepala Bagian Psikologi Medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kemudian Kepala Bagian Psikologi Medis Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Bandung, dan kemudian Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung, Ketua Pusat Kajian dan Penelitian Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, dan juga pernah menjadi Dekan Fakultas Psikologi Universitas Yasri. Ibu Sawitri sekarang sebagai Guru Besar Psikologi Klinis Universitas Padjadjaran Bandung. Demikian. Kemudian kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada audiens yang telah hadir untuk memberikan, kalau ada pertanyaan bisa dengan raise hand ataupun dengan mengisi dalam kolom Q&A answer. Ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Dian Utari. Jadi selamat sore, saya ada pertanyaan, apabila penderita sudah sembuh, apakah akan kambuh atau kumat lagi apabila mantan penderita ada masalah keluarga dan juga lingkungannya? Apakah gangguan mental itu bisa normal lagi gitu, Prof? Ya. Oh, oke. Pertanyaan yang singkat tetapi jawabannya kompleks. Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan ini. Saya akan mencoba menjawab ya. Memang bagaimanapun interaksi yang terjalin antar anggota keluarga yang baik yang tinggal satu rumah maupun yang berbeda tempat tinggal ya, itu sangat menunjang bagi kesehatan mental orang tersebut ya. Nah, karena apa? Karena dengan relasi dan interkomunikasi yang baik, maka masing-masing individu di dalam setting rumah tangga tertentu tersebut itu akan terjalin secara baik ya, dan memberikan pengaruh positif bagi kesehatan mental orang-orang yang terlibat begitu ya. Karena kita coba saja
menganalisa contoh kondisi disfungsi interrelasi dalam keluarga, misalkan ada masalah persaingan antar anggota keluarga yang dihidupkan di dalam setting keluarga tersebut, yang menyebabkan salah satu dari dua individu tersebut merasa tertekan, ya. Nah, tentu saja apabila tekanan itu yang dia peroleh, tekanan emosional yang dia peroleh dari dalam keluarga itu berlanjut, pasti akan memberikan efek yang negatif bagi keseimbangan fungsi mental dari anggota keluarga yang mendapatkan tekanan berlanjut tersebut, ya. Nah, sehingga untuk itu memang yang paling penting di sini itu adalah bagi kita agar terhindar dari kasus seperti apa yang saya contohkan tadi, itu mencoba masing-masing anggota keluarga itu untuk berlatih terbuka dan mampu menyampaikan apa yang dia rasakan, dia pikirkan dengan cara yang baik, tertata, dan mengikuti aturan-aturan komunikasi yang sehat, serta manis ya dan penuh kasih, yang dilatihkan oleh biasanya orang tua yang mengasuh anak-anak mereka, begitu ya. Jadi sebetulnya contoh komunikasi dan interrelasi antara bapak ibu yang manis ya, mesra dan membuka peluang bagi keduanya untuk bisa menyampaikan pendapat secara bebas dan berterus terang ya tanpa ada tekanan, itu akan membantu anak-anak mereka juga bisa melakukan cara berkomunikasi yang sama ya. Nah, inilah yang sebetulnya kita harapkan bisa terjalin di dalam setiap rumah tangga di mana kehidupan sosial Indonesia itu, bangsa Indonesia itu berada ya. Jadi seperti itu. Ya. Saya kira itu jawabannya, Mbak. Ada lagi kah pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Sawitri. Ini ada yang raise hand, kami persilakan. Silakan. Ada di kolom Q&A answer itu ada 2 pertanyaan lagi itu, Prof. Oh, Ya. ada nambah lagi nih. Ini mulai banyak nih yang nanya. Jadi namanya persoalan kesehatan mental juga masalah kita semua, kita bersama ya untuk mengatasinya. Apalagi dengan situasi seperti ini. Ini ada Pak Usman Siswanto. Bagaimana mengenali bahwa emosi kita itu masih waras setelah COVID-19 berlangsung selama hampir 1,5 tahun? Bagaimana dampak jangka panjang apabila pandemi ini berlangsung berkepanjangan? Terima kasih. Mungkin ada juga informasi itu Prof, ada banyak kasus orang setelah terkena COVID-19 itu dia mengalami tadi ya ada masalah masalah problem mental, mungkin cemas, mudah stres, panik gitu Prof. Oh ya, oke. Ya. 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 Ini pertanyaan yang betul-betul sangat penting ya. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa kemampuan kita berkomunikasi itu memang sesuai dengan harapan lingkungan di mana kita berada, atau justru menjadi penyebab terganggunya interaksi di antara seluruh anggota keluarga yang ada di satu atap tersebut ya. Nah, bagaimana mengenalinya itu adalah dengan kemampuan kita untuk introspeksi ya. Dan kemampuan introspeksi itu harus dilatih. Nah, bagaimana kita melatih introspeksi sehingga kita bisa menilai apakah cara berkomunikasi kita itu pas sesuai dengan harapan lingkungan atau tidak, dan apakah apa yang kita lakukan selama ini betul-betul bisa membuat kita nyaman, kita sendiri nyaman, dan lingkungan juga nyaman ya. Ini kan yang paling penting ya.
Nah, kapan sih kita bisa melatih diri kita untuk terbiasa introspeksi agar peningkatan kualitas komunikasi kita dengan lingkungan itu makin lama makin oke lah ya, sesuai dengan harapan lingkungan keluarga di mana kita berada ya. Itu adalah paling tepat itu kira-kira beberapa menit, kira-kira 15 menit atau 20 menit menjelang kita tidur, itu biasanya kita masih melek ya, masih belum bisa tidur langsung tidur pulas ya. Nah, di situ adalah tempat kita untuk introspeksi diri ya. Bagaimana proses introspeksi itu bisa berjalan dan berfungsi secara optimal itu adalah dengan memberikan penilaian ya terhadap, jadi evaluasi diri terhadap kemampuan kita dalam berkomunikasi. Misalkan di hari Senin pagi ini ya, dia tidur pada Senin malam, itu terjadi pertengkaran antara dirinya dengan salah satu anggota keluarga ya. Nah, untuk itu, demi tidak terulangnya kejadian perseteruan atau pertengkaran dengan keluarga yang membawa konsekuensi bagi berkurangnya kualitas komunikasi dalam keseharian selanjutnya, itu adalah kita mengintrospeksi diri, ya. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kira-kira apa yang kita sampaikan tadi terhadap si A, katakanlah Mas A atau Mbak A, yang kakak kita atau ipar kita tadi yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, itu apa saja sih? Kita coba ingat-ingat. Apa yang memicu kita untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan kalimat yang akhirnya membuat suasana relasi di antara kita dengan keluarga kita, anggota keluarga kita yang lain itu menjadi keruh ya. Keruh tuh artinya nggak nyaman, nggak enak gitu ya, kayak bermusuhan, musuh juga tidak, tapi nyaman juga tidak ya. Nah, itu kita evaluasi ya sendiri. Oh, ternyata kalimat saya atau nada suara saya saat menyampaikan pendapat saya saat itu tidak nyaman diterima oleh eh, kakak kita atau pada apa atau adik kita ya. Apa yang membuat tidak nyaman? Mungkin intonasi suaranya ya yang eh, keras, kemudian kecuali itu juga cepat, kemudian agak disertai oleh emosi yang negatif ya, yang mengandung unsur seolah kita marah atau benci atau kesel sama eh, saudara kita itu. Nah, itu kita nilai. Kayaknya kita nggak perlu begitu deh. Kenapa sih kok saya nggak lakukan itu dengan cara yang lebih baik? Sehingga relasi kita keesokan harinya itu tetap terjaga dengan penuh kehangatan dan kemesraan dan keterbukaan ya. Nah, untuk itu memang kita harus melatih diri ya dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada lingkungan di mana kita berada ya. Nah, saat introspeksi itulah kita mendapatkan peluang untuk memberikan self evaluation, evaluasi diri. Oh, emang kayaknya nada suara saya waktu tadi bicara sama dia tentang satu hal itu nggak enak didengar gitu ya. Lalu kita evaluasi. Ada apa sih saat itu kita? Oh, ternyata kita sebetulnya marah sama salah satu asisten rumah tangga yang kerjanya nggak benar, tapi saya nggak bisa marah secara selesai, secara tuntas, karena ada kekhawatiran kita kalau kita tuntaskan maka si pembantu itu akan minta keluar, ya. Si asisten rumah tangga itu akan keluar dan kalau keluar kan kita repot nih seluruhnya. Jadi seperti itulah, ya. Sering-sering hambatan relasi dengan salah seorang anggota keluarga, asisten rumah itu juga kita anggap sebagai anggota keluarga, artinya yang hidup bersama dalam satu atap dengan kita, itu akan memberikan pengaruh pada intonasi, kemudian pada gaya kita, ya,
dan juga ekspresi mimik muka kita saat kita setelah kemarahan yang tidak tuntas itu kita berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada saling mempengaruhi antara aspek emosi negatif yang menyertai komunikasi kita dengan seseorang terhadap kemampuan kita dalam mengendalikan efek dari emosi negatif tersebut agar tidak mempengaruhi relasi kita atau koneksi kita dengan anggota keluarga yang lain, ya. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang sering kurang kita sadari. Nah, untuk itu memang kesediaan kita untuk introspeksi atau menilai atau evaluasi diri, kemampuan kita di dalam berkomunikasi di saat menjelang tidur itu akan membantu kita memperoleh keterampilan yang lebih baik, lebih nyaman dalam berkomunikasi di keesokan harinya dan di masa-masa yang mendatang, ya. Jadi seperti itu sih, Mbak, ya. Sudahkah terjawab, Mbak? Ya, ada ini satu lagi, bagaimana dampak jangka panjang apabila pandemi ini berlangsung berkepanjangan? Gimana, Ya. Prof? Kondisi pandemi saat ini secara umum itu memang memberikan efek suasana social emotion, jadi emosi sosial, social action, aktivitas sosial itu menjadi cenderung depresif, ya. Kita tegang, takut terpapar, ya. Kemudian kita juga berupaya keras untuk menjaga kesehatan diri sampai kehidupan emosi kita sendiri menjadi tidak nyaman karena takut ini, takut itu, tanpa sadar kita agak dekat berdampingan dengan teman diskusi kita, tiba-tiba kita langsung menjauh, ya, dan cara menjauh itu menimbulkan teman kita itu tersinggung dan lain sebagainya, itu akan selalu terjadi. Jadi yang paling penting itu adalah pertama, kita yakinkan diri kita bahwa kita akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam bersosialisasi di lingkungan sosial di mana kita berada, walaupun kita berada pada masa pandemi, ya. Rasa takut terpapar memang pasti ada, tapi segala sesuatu itu kalau berlebihan pasti efeknya tidak baik, ya, baik bagi kemampuan kita di dalam bersosialisasi maupun kemampuan kita dalam mengendalikan perilaku kita dalam kebersamaan dengan teman-teman kita. Jadi seperti itu, ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Sawitri. Ini sudah banyak ya yang mengajukan pertanyaan. Mengingat waktu terbatas, mungkin saya kasih langsung gabung ya beberapa pertanyaan. Mungkin ini ada Mas Nino Leksono. Mas Nino, ya, apakah mau bicara langsung? Mas Nino, ini Mas Nino pertanyaannya. Halo? Ya. Ya, monggo Mas Nino. Ya, sugeng siang, Mbak Evi. Ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Sawitri. Mas Nino. Saya Nino, izin singkat saja menanyakan, kami ini kan sehari-hari bergulat membuat informasi. Nah, di masyarakat itu ada dua pandangan. Yang satu ingin tahu sebanyak-banyaknya, ingin tahu se-update-nya, semutakhirnya informasi, tapi yang lain menjauhi karena takut kebebanan, ya, pikirannya, mentalnya itu, wah tahu ini sudah nakut-nakutin begitu. Mana yang menurut Prof. Sawitri lebih bijaksana untuk ini kita? Bagaimana cara kita mengonsumsi informasi secara bijak supaya tidak ketinggalan, tapi di lain sisi juga tidak kebebanan pikiran kita. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mbak Evi. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, segala sesuatu yang berlebihan
Apakah itu kekhawatiran kita pada saat kita memberikan informasi tentang salah satu gejala penyakit ya kepada lingkungan sosial. Kalau kita tegang, maka kondisi akan menjadi lebih menyulitkan buat kita. Jadi yang paling tepat itu adalah tetap bertahan setenang mungkin, kemudian aktifkanlah aspek rasio dan emosi secara berimbang begitu. Jadi jangan terlalu cemas, rileks saja ya. Kemudian berdayakanlah fungsi rasio dalam kadar yang pas begitu ya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar dapat diterima secara optimal bagi hampir semua kalangan. Karena tidak memberikan efek yang menegangkan, tidak memberikan peningkatan curiosity, rasa ingin tahu yang berlebihan dari kelompok masyarakat tertentu, tidak. Karena kita sudah menyampaikannya secara lengkap dengan cara yang tertata dengan baik, menggunakan kalimat-kalimat yang tersusun dengan baik dan mudah ditangkap oleh masyarakat, serta menjabarkan aspek-aspek yang penting dengan nada yang rileks, tapi bisa diterima secara rasional oleh setiap anggota masyarakat yang mendengar. Ya. Jadi sehingga permasalahan di sini juga terkait dengan kondisi emosi dari si pemberi komunikasi, memberi informasi tentang penyakit tersebut. Ya. Untuk itu mungkin bagi komunikator yang mendapatkan tugas untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang terkait dengan penyakit, itu hendaknya menilai diri. Kita sendiri kalau dengar berita itu takut nggak, tegang nggak? Kalau misalnya kita sendiri merasa tegang dan kita sendiri merasa tidak nyaman, lebih baik mencari teman lain yang bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang harus dikomunikasikan terkait dengan permasalahan penyakit tertentu, itu dengan cara yang rileks, nyaman, mudah dimengerti, dengan kalimat-kalimat yang tertata, tapi tidak menegangkan dan membuat orang yang menangkap itu bingung gitu ya. Ini mau ngomong apa sih gitu ya, karena terlalu terlalu details dan disampaikan dengan tegang ya, dan sehingga manifestasi dari jabarannya menjadi tidak tertata dengan baik pula. Jadi itu Mas ya. Terima kasih Prof. Monggo. Makasih Prof. Ini karena sangat banyak, mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang tidak sempat dijawab ya Prof ya. Nanti mungkin akan saya gabung langsung beberapa pertanyaan untuk menyingkat, mengingat waktunya sudah hampir jam 2. Ini ada satu dari Pak Widodo, B. Kartika. Pak Widodo ini izin bertanya, bagaimanakah cara meningkatkan kesehatan mental dengan menjaga pikiran kita yang banyak dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang terkadang hoax, sehingga power of mind kita itu bisa menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih. Kemudian ada Pak Sanggup Adinegoro Sianturi ini, maaf admin mau tanya bagaimana menyikapi aktivitas harian karyawan atau pegawai di masa pandemi itu, bagaimana jika ada keperluan penting misalnya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Intan Deonisia Arlinta. Ini Prof, saya ingin bertanya, selama masa pandemi ini itu paparan berita soal COVID juga situasi yang mengkhawatirkan, membuat jiwa seseorang itu rentan tertekan. Namun jika tidak ada kesadaran akan situasi darurat, orang itu cenderung abai. Nah ini kan dilema ya Prof ya. Bagaimana mengelola stres selama pandemi agar tetap sehat secara jiwa, tetapi juga tetap waspada. Jadi apa juga dampak yang terjadi jika seseorang tidak mampu mengelola stres di tengah pandemi. Ini ada beberapa itu terkait hoax ya, mengelola untuk
arus tsunami informasi ini ya Prof ya. Ya, oke. Ya. Saya coba membantu dan merangkum tiga kelompok pertanyaan tersebut ya, sehingga mudah-mudahan jawaban saya ini terintegratif dan bisa tetap memberikan cara penanganan terhadap masuknya informasi tentang penyakit ya, COVID terutama ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya tekankan di sini adalah yang paling penting itu adalah keyakinan diri yang kita miliki. Kita yakin nggak siapa sih diri kita? Kita itu dalam kondisi seperti apa sih sekarang? Dan apa sih yang perlu kita tambahkan dalam proses pemikiran kita sehingga kehidupan kita menjadi lebih oke begitulah ya, lebih nyaman, rileks ya, dan tenang walaupun tidak berarti mengabaikan aspek kewaspadaan terhadap kemungkinan terpaparnya kita dengan penyakit tertentu tadi ya. Nah, tentu saja akhirnya kita kembali pada sejauh mana keyakinan kita akan kemampuan diri kita itu sudah tercapai dalam fungsi sampai pada fungsi yang optimal. Apa sih fungsi optimal dari kemampuan kita yang harus kita capai? Artinya kita punya kepercayaan diri, satu. Dengan catatan bahwa dalam kadar kepercayaan diri yang kita miliki itu, kemampuan kita berpikir secara rasional tetap terjaga ya. Artinya begini, kita memang hari ini mengharuskan kita keluar rumah. Padahal keluar rumah itu merupakan salah satu aktivitas yang seyogianya dikurangi pada saat pandemi ini ya. Tapi mau tidak mau kita memiliki tugas di mana kita harus keluar rumah ya. Nah, bagaimanapun kita harus keluar ya. Nah, untuk keluar secara bisa tanpa membuat kita terpapar itu tentu saja kita harus menerapkan tatanan untuk bisa memberikan kemungkinan yang kecil sekali kemungkinan terpaparnya, yaitu menjaga kesehatan ya, terus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah kita sadari, pertama kita pahami ya, dan kita yakini sebagai salah satu cara agar kita terhindar dari keterpaparan terhadap penyakit tertentu tersebut ya. Nah, apabila itu kita sudah lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, maka yakinkanlah diri kita. Saya sudah melakukan tatanan menjaga protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Satu. Kemudian yang kedua, kondisi fisik kita saat kita harus pergi itu memang berada dalam keadaan optimal. Jadi tidak ada meriang, tidak ada rasa tidak nyaman dalam meriang itu meriang itu merasa nggak nyaman gitu, ada panas-panas dikit, ada anget-anget gitu ya, tidak nyaman gitu. Nah, kalau kita merasa diri kita meriang, lalu kita pikirkan gitu ya, kira-kira perlu nggak sih kita keluar rumah dalam kondisi yang tidak positif ini bagi kemungkinan kita atau peluang kita yang besar untuk bisa terpapar ya. Jadi di sini tetap sih sebetulnya fungsi rasio yang paling penting dan harus kita miliki di samping keyakinan kita akan kemampuan yang kita miliki. Itu saja sih Mbak. Oke, terima kasih Bu. Ini ada lagi berapa pertanyaan aja ya Bu ya, saya gabung untuk ini. Ini ada Mbak Intan Dewi Nurmala. Jadi izin bertanya Prof, kondisi pandemi yang belum terkendali di Indonesia ini hampir 2 tahun ini membuat kondisi banyak orang merasa kondisinya nggak pasti gitu ya Prof ya. Ketidakpastian ini panjang dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup banyak orang akhirnya mengambil sejumlah
keputusan sulit demi menyambung hidupnya, meskipun mempertaruhkan diri berada di lingkungan kerja yang berpotensi, yang berisiko lah, kondisi banyak orang terpapar, terinfeksi COVID, kemudian belum lagi informasi faktual terkait COVID di sejumlah media sering mengakibatkan kecemasan bertambah, alih-alih menenteramkan jiwa, tapi sementara informasi itu juga dibutuhkan gitu ya, Prof. Ini lebih pada bagaimana memilah informasi juga ya, dan ya kita bagaimana situasi ini dapat diatasi. Kemudian ada dari Mas Harwijanto, ini mohon izin bertanya, Prof. Keterbukaan itu nampaknya masih berat ya di kebanyakan budaya kita, kecuali di keluarga yang sudah berkembang dengan baik. Bagaimana usaha kita, pendidik, sekolah, dan lain-lain untuk membuat keterbukaan itu menjadi sebuah habit ya, sebuah kebiasaan ya, dan membudaya gitu di masyarakat. Kemudian ini pertanyaan ketiga ada dari Mas Adi Prinantyo. Ini maaf, apakah proses komunikasi di kantor sudah disinggung ya oleh Prof. Sawitri? Mengingat di tengah pandemi ini komunikasi di internal kantor itu juga perlu dikelola ya, sehingga suasana kerja juga bisa lebih kondusif, apalagi ini disinggung dengan suasana personal yang menjadi depresif ya untuk itu. Betul, Prof? Baiklah. Ini pertanyaannya banyak banget ya. Semakin lama semakin banyak, semakin seru nih Prof kalau ngomong. Bagus sekali, berarti banyak yang ingin diketahui oleh masyarakat kita pada umumnya ya. Nah, yang saya catat di sini, kenapa Pak, Bu? Oh, ya Bu. Yang pertama itu adalah kekhawatiran berlanjut yang ada dalam diri kita yang harus dikelola dulu ya. Kalau kita khawatir akan terpapar, tolong cermati informasi yang kita peroleh tentang bagaimana menjaga diri semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin lah. Kalau maksimal kayaknya sulit ya. Seoptimal mungkin sehingga peluang terpapar itu kecil ya. Jadi kita patuhi aja protokol kesehatan sampai seberapa jauh kita mungkin bisa lakukan ya. Setelah itu kita yakinkan diri kita dan dengan mengatakan aku sudah menerapkan protokol kesehatan kok ya. Sehingga nanti andai kata kita bertemu dengan teman di kantor, teman kerja di kantor dan lain sebagainya, kita sudah tidak berpikir lagi bahwa sekaligus saat kita berkomunikasi dengan teman tersebut kita langsung lihat kita sudah mengikuti protokol kesehatan belum. Jadi itu nggak usah lagi dipertanyakan. Jadi yang paling penting itu adalah satu, yakin bahwa kita sudah mempersiapkan diri untuk sekecil mungkin bisa terpapar, itu saja. Dan itu hanya bisa kita peroleh dengan kita menerapkan protokol kesehatan dengan cara seoptimal mungkin, ya. Kemudian yang ketiga, kecemasan yang tidak perlu itu kita hindari dengan kita kembali pada sejauh mana kita punya keyakinan diri kita bahwa protokol kesehatan sudah kita laksanakan dengan baik. Ya. Jadi itu saja sih sebetulnya ya. Yang pertama, ikuti aja aturan protokol kesehatan, ya satu. Kemudian yang kedua, ya selebihnya itu kita pasrah ya sama kondisi saat itu gitu ya. Kalau kita sudah merasa memenuhi segala persyaratan yang terkait dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh Menteri Kesehatan, katakanlah dalam hal ini Pro Memoria atau ya pejabat-pejabat tertentu yang banyak sekali menyampaikan tentang apa sih protokol kesehatan itu dan bagaimana kita mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan itu. Kemudian kita yakin diri bahwa kita sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh hasil informasi yang kita peroleh dari tokoh-tokoh kesehatan yang sudah kita cermati, ya sudah ya.
Selanjutnya ya kita serahkan pada nasib juga sih, itu ada unsur nasib juga ya dalam artian ini. Nah, untuk nasib ini tentu saja terkait dengan kadar spiritual yang kita miliki dan aktivitas spiritual yang sudah kita laksanakan dalam keseharian dengan harapan Tuhan ikut campur tangan dalam menjaga kesehatan kita. Jadi itu saja sih, Mbak. Ya, saya rasa terjawabkah, Mbak? Sudah terjawabkah apa yang disampaikan? Kok nggak kedengeran ya? Putus, Mbak. Oh. Ya, sekarang keluar. Wah, putus lagi nih, Mbak. Nggak kedengeran. Kenapa unmute lagi ya? Iya. Mungkin ini ada juga, ini tadi sempat juga yang bertanya tentang bagaimana menjaga kondisi kantor tetap kondusif di tengah kita pembatasan, kemudian banyak rapat-rapat Zoom dan interaksinya kurang ya. Itu mungkin. Kemudian mungkin saya sambung dengan ini termin terakhir aja ya Prof ya, untuk beberapa gabungan, mengingat hanya waktunya tinggal tersisa 6 menit ya. Nah, ini nih ada dari dari panelis ini Mas Leonardo Chandra Surya Pradipa. Menurut Ibu bagaimana cara menjaga kesehatan mental untuk anak usia remaja dan anak usia sekolah? Apakah solusinya sama dengan menjaga kesehatan mental pada orang dewasa? Kemudian ada juga pertanyaan ini lebih ke pribadi ya. Saya kepala keluarga dengan istri yang juga bekerja di luar rumah. Setiap hari kita berdua bekerja seharian dengan waktu 8 jam sehari. Dalam hari Minggu kita menghabiskan waktu dengan melihat ibadah online. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga? Nah, ini agak di luar dari COVID ya. Mungkin secara umum aja ya ini ya Prof ya. Kemudian ada, ini hampir mirip sih sebenarnya, menjaga kesehatan mental. Ada yang dari Surabaya juga ini Prof. Ya, bagaimana menjaga ketenangan batin. Kemudian soal ancaman verbal terhadap warga yang tidak mau divaksin, yang untuk tidak mendapat pelayanan administrasi kemudian apakah kebijakan yang mengancam itu bisa dikatakan sebagai kebijakan pemerintah dengan gangguan mental atau tidak ramah dengan tekanan mental warga. Jadi mungkin warga ada yang khawatir divaksin kok kayaknya dia diancam-ancam gitu ya Prof ya. Jadi mungkin ada 3 ya Prof ya. Satu soal lingkungan kerja, gimana menjaga kondisi lingkungan kerja tetap kondusif dengan daring ya, sebagian itu WFH ya, bekerja dari rumah. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga kesehatan mental untuk anak usia remaja, usia sekolah. Kemudian yang ketiga tadi yang soal bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga gitu. Iya. Ini kalau dilihat pengelompokannya sih cuma 3 ya. Tapi jawabannya kayaknya mesti banyak. Saya coba deh. Bisa 1 SKS ya Prof. Nah, ini bisa sehari jawab ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini satu indikator bahwa kepekaan teman-teman sekalian, lingkungan semua akan permasalahan mental yang terkait dengan keadaan pandemi itu sudah sangat berkembang begitu ya. Nah, itu harus diapresiasi ya. Karena berarti kehati-hatiannya pun akan menjadi meningkat begitu ya. Kewaspadaannya juga akan menjadi lebih tinggi ya. Walaupun ya tentu saja jangan sampai begitu waspada sampai tegang ya, nggak berani ngomong ya, kemudian kalau ada orang yang mau mendekat, kamu jauh gitu, nggak usah begitu, begitulah ya, relax aja gitu ya, tetap menjaga jarak dengan relax pun masih bisa kita lakukan ya. Nah, ada 3 kelompok pertanyaan yang harus saya jawab di sini adalah bagaimana kontak yang harus terjalin di dalam lingkup kerja ya. Sementara kadang-kadang ruang kantor itu kan sangat sempit ya, dibagi-bagi beberapa cubicles gitu ya, masih untung kalau ada cubicles ya, tapi sering-sering ada meja-meja yang hanya disusun begitu, sehingga peluang untuk interaksi secara intens baik fisik maupun mental
itu menjadi lebih luas gitu, sehingga ya yang paling penting sih jarak fisik tuh menjadi sangat rawan kalau dalam situasi yang semacam itu ya. Nah, untuk tidak menimbulkan perasaan tidak nyaman di antara teman sepekerjaan ya, tentu saja kita nggak usah kelihatan terlalu tegang begitu ya, kita cepat-cepat menjaga jarak dengan sikap yang ntar gue ketularan lu sana-sana gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitulah ya. Rileks ajalah ya, kita jaga jarak dengan santai, tetap terkoordinasi secara kognitif ya. Jadi pakai kognitif itu rasio pemikiran, tetapi juga tetap mengintegrasikan perasaan lingkungan apabila kita memang saat itu sedang menjaga jarak, jangan sampai menyinggung perasaan orang yang kita jauhi gitu ya, secara intens begitu ya. Nah itu bisa dijagalah ya, biasa aja lah, rileks seperti biasa, cuman memang harus waspada gitu ya. Kalau kita lihat ada orang yang kelihatannya punya gejala nyata ya, tentu saja kita bisa bilang sama dia, aku di sini ya, kamu kan lagi sakit gitu ya. Kita bisa menyampaikan itu dengan manis ya dan sopan ya. Tidak terlihat bahwa kita langsung seperti ketakutan sampai kelihatan kayak jijik gitu deket dia gitu ya, tidak seperti itu ya. Kemudian seandainya memang kondisi kantor itu tidak mungkin untuk memberikan jarak yang kita butuhkan dengan teman sepekerjaan, ya kita menjaga diri dengan tetap pakai memenuhi protokol kesehatan ya, pakai masker kah atau facelift kah ya, dan itu kan nggak masalah ya, kita tetap menjaga tapi tidak sampai membuat orang yang di dekat kita merasa tersinggung karena kita menghindari kedekatan ekstrim secara ekstrim dengan dirinya begitu ya. Jadi kita pakai masker, kemudian kalau misalnya merasa kurang nyaman dengan satu masker, didobel maskernya, itu juga kan nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman akan tahu gitu ya bahwa memang kita semua mungkin saja kita justru bisa memberikan contoh. Kita pakai double masker, pun mereka juga ikut pakai double masker, itu kan lebih baik gitu ya, memberikan contoh pada lingkungan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada dan dalam situasi interaksi yang bagaimanapun kita sedang berada saat itu ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi saya kira itu aja sih ya, nggak ada yang sangat berat begitu ya. Yang penting rileks ya, tapi tetap waspada, itu saja. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Prof. Sawitri. Mohon maaf kepada para panelis maupun para peserta, para audiens sekalian. Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa jawab mengingat keterbatasan waktu, ini ada dari Surabaya, ada dari juga ini, ada yang dari Medan juga ya, Prof. belum sempat dijawab. Mungkin lain kesempatan. Terima kasih banyak Prof. Sawitri atas paparannya. Semoga saya tidak memberikan semacam conclusion atas ini karena tentu semua dari paparan dari Prof. Sawitri sudah sangat jelas ya tentang bagaimana kita bisa tetap menyeimbangkan antara emosi dengan rasio ya Prof ya. Ya, betul sekali. Ini itu catatannya. Mungkin Prof. Sawitri mau memberikan closing statement, mungkin singkat aja Prof. Ya, saya rasa saya sudah sampaikan yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara fungsi rasio dan emosi ya. Serta memiliki keyakinan diri yang optimal. Siapa diri saya, apa yang kita lakukan, dan siapa saya, begitu ya. Itu harus terus menjadi landasan dari komunikasi kita dengan lingkungan di mana kita berada. Oke, terima kasih banyak Prof. Sawitri. Semoga acara diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, sehat jiwa. Sehat bukan hanya raganya tapi juga jiwanya ya Prof ya. Saya Evi Rahmawati sebagai moderator Watawati dan Kompas pamit undur diri. Salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelum kita sudahi mungkin kita foto bersama dulu ya.
Ya. Silakan untuk para panelis untuk membuka open video ya. Open video. Ya. Buat yang belum ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Sehat-sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan kalau mau lanjut ngobrol.